Halo semuanya, selamat datang di series membangun cloud storage bersama dengan Bisnet.io. Jadi, biasanya kalau misalkan kita memiliki banyak files, entah itu sebagai perorangan atau keluarga atau bahkan di perusahaan, kita akan menyimpan file tersebut di laptop, di HP, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi seringkali ternyata kita perlu melakukan sharing file tersebut ke teman atau ke pasangan kita atau ke keluarga kita. Akan sangat nggak efisien kalau misalkan kita harus mengirim file tersebut entah itu dengan USB, melalui email, atau apapun itu. Karena jadinya satu file itu bakal terduplikasi di banyak tempat. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memanage file kita itu dengan lebih efektif dan juga efisien? Jawabannya adalah dengan menggunakan cloud storage. Ada banyak sebenarnya provider yang memberikan layanan cloud storage, tapi kekurangannya adalah batasan untuk file yang kita bisa upload itu cukup terbatas. Pun kalau misalkan kita ingin menambah kapasitas, itu biasanya hanya untuk akun kita sendiri. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya kita bisa melakukan hosting file kita sendiri dengan lebih fleksibel. Jadi dalam satu sistem kita bisa menghosting file kita atau bahkan file dari teman kita atau file dari keluarga kita, sehingga dalam satu sistem kita bisa sharing dengan lebih mudah. Tapi tentu masih dengan beberapa catatan bahwa satu, file yang diakses itu harus aman, yang kedua adalah aksesnya harus cepat, yang ketiga adalah datanya disimpan di Indonesia, karena memang ada beberapa hal yang mengharuskan seperti itu. Contoh di perusahaan tertentu dia mewajibkan data itu nggak boleh ditaruh di server di luar Indonesia. Jadi tergantung dengan kebijakannya. Tapi bagi saya pribadi untuk perorangan ataupun keluarga yang penting datanya aman dan juga cepat. Oke, nah untuk melakukan hosting itu sendiri ada solusi yang namanya open source solution yang namanya Nextcloud. Jadi dulu namanya ini adalah apa ya namanya? Seperti fork atau project lain dari yang dulu namanya OnCloud. Tapi fiturnya cukup komplit. Jadi kita bisa melakukan upload, kita bisa melakukan download, kita bisa melakukan sharing, kemudian bisa memberikan password, memberikan expiration dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak fitur yang ditawarkan oleh project Nextcloud ini. Dan menariknya adalah kita bisa menginstal Nextcloud di server kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya kriteria tadi, jadi untuk hosting harus cepat, kemudian harus ada di Indonesia, kita bisa men-setup di on-premise kita sendiri. Dalam artian di server yang kita miliki. Nah, pertanyaannya adalah mana nih provider yang bisa kita gunakan? Nah, saya pribadi menggunakan untuk project ini adalah menggunakan Bisnet.io. Pertama alasannya adalah satu, dia menggunakan SSD jadi cepat, kemudian dia ada di Indonesia dan juga bandwidthnya besar, dan yang keempat bandwidthnya gratis. Jadi bayangkan kalau misalkan teman-teman harus mengupload file besarnya 50 GB, kalau misalkan bandwidth dari provider yang nggak gratis, artinya kita udah bayar 50 GB untuk internet kita di rumah kita gitu. Tapi kita juga harus membayar 50 GB untuk data yang masuk ke VPS kita. Jadi biaya double nih. Nah, kalau misalkan di Bisnet.io itu kita bisa mendapatkan gratis untuk masalah bandwidthnya. Jadi kita hanya memikirkan bandwidth yang harus kita bayar di ISP kita. Nah, produk yang bisa kita gunakan di sini adalah banyak, tapi di saya akan menggunakan Neolite. Jadi VPS cepat dengan SSD storage, ada banyak tipe sebenarnya yang bisa kita gunakan. Oke, ada Neolite XS11, XS2.1, MS4.2. Di kasus ini kita coba gunakan di XS2.1, jadi satu CPU dan 2 RAM. Tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kalau misalkan penggunanya sangat banyak, katakan lebih dari 50 orang ya, kita naikkan ke misalkan MS4.2. Tapi kalau misalkan hanya untuk perorangan atau untuk keluarga, sepertinya XS2.1 itu cukup. Apalagi storage-nya itu sampai 60 GB, jadi katakanlah 10 GB itu untuk sistem, jadi kita masih punya spare 50 GB untuk kita gunakan sendiri atau dengan keluarga kita. Jadi sangat cukup dengan harga 75.000 per bulan. Dalam artian, oke, 75.000 data yang kita simpan ada di cloud dan bisa kita share dengan mudah ke keluarga kita, dan keluarga kita pun bisa menggunakan dengan lebih leluasa. Jadi 50 GB itu bisa dipakai untuk rame-rame. Oke. Nah, kita akan coba menginstal Nextcloud di VPS yang sudah saya buat di Bisnet.io Neolite XS2.1. Nah, di sini kita akan menggunakan Docker karena biasa ya, kalau misalkan dengan Docker kita akan menjadi lebih simple tapi tetap bisa isolated.
Oke, pertama berarti kita harus install dulu Docker. Kita bisa ikuti tutorial yang ada di docker.com. Oke, kita login dulu ke VPS yang sudah kita miliki. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita lihat di sini usage-nya di sini masih 6,5% ya dari 57 GB. Jadi masih sangat banyak yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita install dulu Docker-nya. Seperti biasa kita ikutin tutorial yang ada di website Docker. Oke, karena di sini menggunakan Ubuntu gitu ya, kita ikutin aja sudo apt-get update. Lalu kita install certificate, curl, dan juga LSB release. Semua yang memang diperlukan kita install aja seperti biasa. Oke, beberapa aplikasinya udah terinstall. Kemudian kita install yang lain juga, GPG-nya sudah. Kemudian kita install repository. Kemudian kita get update lagi. Lalu kita install Docker plus Docker Compose. Kita cek. Jadi kita perlu Docker Compose nanti karena agar memudahkan ya dalam melakukan launch dari kontainer, karena untuk Nextcloud sendiri itu beberapa kontainer yang kita perlukan. Jadi untuk Nextcloud sendiri kita perlu kontainernya, lalu kita juga perlu kontainer untuk database-nya. Contohnya kita mau gunakan MySQL. Jadi untuk linking yang lebih mudah kita bisa gunakan keduanya itu secara bersamaan. Nanti kita akan bahas tentang penggunaan Docker Compose. Jadi kalau misalkan biasanya kita Docker run seperti itu atau Docker start, itu kan per kontainer ya. Nah, dengan Docker Compose kita bisa melakukan launch atau start beberapa kontainer dalam satu waktu dengan lebih mudah gitu. Dan filenya itu untuk definisinya juga bisa lebih mudah untuk kita simpan dan kita share. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita coba untuk buat folder Nextcloud seperti ini. Lalu kita masuk ke foldernya. Lalu kita buat file namanya compose.yaml. Nah, di file compose.yaml inilah kita bisa definisikan apa yang akan kita launch kontennya, kontainer apa yang akan kita start dengan konfigurasinya. Oke, kita cek dulu. Ini adalah contoh dari konfigurasi Nextcloud yang mana kita menggunakan database-nya sebagai MySQL untuk database-nya. Beberapa field yang harus kita isi di sini contohnya adalah MySQL password. Contoh MySQL password-nya kita set menjadi Nextcloud Biznet 2022. Di sini Nextcloud Biznet 2022 kita buat sama tapi dengan beberapa tambahan. Good. Oke. Lalu kita taruh juga di bagian sini. Di bagian MySQL password kita samakan. Jadi nanti ketika ketika kita launch, nanti dia akan membuat user Nextcloud dengan database Nextcloud dengan password Nextcloud Biznet 2022. Dan ini untuk si Nextcloud-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa volumenya adalah di Nextcloud. Nah, itu akan di-mount ke var.ww.html. Oke. Kita save dulu. Oke, kita ganti dulu jangan di Nextcloud. Mengkadir nc compose seperti ini. Lalu kita move Nextcloud compose.yaml ke nc seperti ini. Oke, udah selesai. Kita nc compose masuk ke sini. Nah, karena kita sudah memiliki yang namanya compose.yaml, ini adalah definition untuk Docker Compose-nya, maka kita bisa jalankan atau launch di kontainernya dengan perintah docker compose up main d. Main d itu artinya detach. Jadi kalau misalkan kita tanpa main d nanti kita akan terpaku di konsolnya. Sebelumnya kita coba untuk jalankan docker ps untuk melihat kontainer apa yang sedang running, nggak ada. Sekarang kita coba jalankan docker compose up main d seperti ini dan kita cek. Oke, dia membuat docker compose default
volumenya, lalu dia akan melakukan pooling image untuk si MariaDB, lalu nanti juga akan melakukan pooling image untuk si Nextcloud. Jadi semuanya sudah di handle oleh si Docker Compose. Sangat cepat dan sangat mudah. Nanti yang harus kita lakukan adalah kita hanya perlu untuk melakukan setting instalasi awal dari Nextcloud yang kita sudah buat seperti itu. Kita cek. Setelah ini kita tunggu beberapa saat. Oke, waiting. Nah, tadi ketika kita mau set di Docker Compose, kita gunakan portnya 8080 di bind ke port 80 di internal kontainernya. Jadi nanti port yang ke expose di IP public kita itu adalah port 8080. Nah, gimana caranya nanti untuk kita set port 80 atau dengan 443? Nah, caranya adalah kita bisa install reverse proxy, contohnya Nginx. Nanti dari sanalah baru kita handle supaya traffic yang masuk ke port 80 itu di proxy pass ke port 8080. Jadi untuk HTTPS juga nanti kita bisa handle di Nginx-nya. Nah, kebetulan di sini saya udah punya domain namanya cloudstorage.area.id. Nanti saya akan gunakan untuk pointing ke situs ini, ke VPS yang sudah saya set up di sini. Jadi nanti kita bisa set untuk domain dan juga kita bisa set untuk HTTPS juga. Kita tunggu beberapa saat dulu di sini. Masih pooling. Yang MariaDB tadi udah selesai ya. Sekarang kita pooling si Nextcloud. Cukup beberapa saat aja, kita tunggu. Oke, bayangkan kalau misalkan kita harus setup ini di lokal gitu ya, tentu perlu waktu yang lama karena kita harus mempull image yang cukup besar gitu. Tapi karena kita setupnya di Wishnet, jadi bandwidthnya cukup gede, kemudian juga SSD jadi lebih cepat. Oke, ini udah selesai untuk poolingnya untuk Nextcloud. Oh, wait. Port 8080 inbind. Oke, sepertinya sudo docker ps. Kita coba clean up beberapa. Oke, docker m. Kita delete beberapa hal di sini. Oke, kita delete dulu. Jadi nggak bisa ada kontainer yang membind ke port yang sama walaupun kontainernya sudah mati ya, jadi harus kita remove. Oh, masih ada. Kalau masih nggak bisa, nanti kita bisa ganti portnya ke port yang lain. Toh aman-aman aja. Oke, lalu kita cek dulu netstart -n flash. Kita langsung jalanin aja Docker Compose lagi. Masih nggak bisa, kita cek dulu sudo apt get nettools. Kita install netstart supaya kita tahu proses apa yang jalan dan ngebind ke port 80. Jadi untuk troubleshootingnya bakal lebih mudah gitu. Netstart -n flash port 80. Oh, udah ada. Oke, 8443. Kita cek. Oh, oke, sudo. Kita cek. Oh, oke. Ada Nginx di sini, jadi kita harus ganti dulu. etc Nginx. Nginx conf. Nggak ada, berarti di nginx.conf. Kita cek port yang dibind oleh Nginx, jadi nggak boleh konflik. Kita cek di mana dia, sites enable. Oke. Sites enable default. Kita cek lagi di sini. Oke, masalahnya di sini ketahuan. Jadi kita ganti di sini port 80. Defaultnya ke 80 seperti biasa Nginx.
443-nya kita hapus juga. Oke. Service Nginx restart. Oke, sekarang kita jalankan lagi si Nextcloud-nya. Oke, sekarang Nextcloud sudah jalan di port 8080. Sekarang yang kita harus lakukan adalah kita cek IP lagi. IP public kita di sini. Oke, kita bisa akses IP public kita. Oke, itu di browser. Nanti kita bisa setup untuk si Nextcloud adminnya. Kita coba jalankan lagi. Port 8080. Nah, bisa kelihatan ya di sini. Nah, kita harus membuat admin account untuk Nextcloud instance kita. Jadi kita buat admin. Username-nya bebas ya sebenarnya, tapi di sini passwordnya kita oke. Oke, kita cek. Oke, kita install. Instalasinya juga nggak akan lama sebenarnya, cukup cepat. Dan kita bisa cek setelah ini konfigurasinya apakah dia menggunakan database MySQL seperti yang kita setup di definisinya. Nanti kita bisa login dan juga akan ada pilihan apakah ada plugin-plugin yang akan kita gunakan. Langsung kita install ketika setup ini, tapi biasanya kita bisa skip dulu nanti sehingga kita bisa fokus ke setup si Nextcloud-nya sendiri. Kita bisa install nanti pluginnya, jadi kita install growing aja, nggak perlu semuanya di awal. Oke, kita tunggu beberapa saat di sini. Kita tunggu aja, kita tunggu. Oke, masih proses install. Kita sambil cek untuk resource usage-nya. Oke, memorinya masih aman. Oke, CPU-nya kepakai. Jadi kalau misalkan nanti kita usernya makin banyak ya kita bisa sesuaikan tipe instance-nya. Oke. Oke, nah ini udah terinstall sebenarnya, jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan, kita bisa skip dulu, jadi nanti kita bisa fokus untuk testing yang lain. Ini adalah contoh recommended files. Nah ini adalah files default yang akan ada di instance Nextcloud kita ketika kita create user baru. Lalu kita di sini bisa cek di administration setting untuk cek kayak versinya, lalu kita cek untuk load usage-nya dan seterusnya. Kita bisa cek di sistem, ini versinya. Nah ini load dari si server kita, loadnya 1,4 untuk CPU-nya, memorinya masih oke. Nah memorinya segini, uptime, temperature, kemudian kita bisa lihat di sini active user-nya 1 ya, karena memang hanya ada 1 user sekarang. Database-nya MySQL, ini seperti yang udah kita setup. Jadi by default sebenarnya kalau kita nggak setting database eksternal, Nextcloud bakal pakai SQLite, tapi better kita gunakan database lain, contohnya adalah MySQL atau Postgres. Nah ini untuk PHP-nya. Jadi so far sebenarnya Nextcloud kita sudah ready. Jadi katakanlah di sini kita mau upload file, oke, itu sebenarnya udah bisa. Kita coba create folder baru, personal, oke, seperti ini. Lalu, oke, kita cek untuk tes upload file. Kita upload file sebesar 40 MB. Oke. Ini disesuaikan ya sama rate upload dari ISP masing-masing. Jadi kalau misalkan ISP kita cepat ya, dia bakal lebih cepat. Oke. 500 KB per second, ya, so far so good. Upload memang nggak secepat kalau download. Nah, jadi untuk mengupload ya secara sederhana kita hanya perlu melakukan drag and drop ke Nextcloud kita. Oke, itu sekarang udah masuk di 1 Mbps, megabyte per second. Oke, cepat kan sebenarnya kalau misalkan segini. Nanti kita akan coba untuk download juga.
Oke, kita tunggu beberapa saat lagi, nanti dia akan muncul di sini. Processing. Loadnya juga cukup rendah. Nah, udah selesai. Dan sekarang kita coba untuk download file. Kita cek di sini downloadnya. Nih, dia sedang proses untuk download. Nah, sekarang sebenarnya kita udah siap kalau misalkan kita mau untuk menggunakan Nextcloud ini. Tapi tentu akan lebih baik kalau misalkan kita setup domain dulu di sini dan juga kita setup HTTPS, sehingga ketika nanti kita melakukan autentikasi itu bakal lebih aman dan lebih mudah, nggak perlu menghafalkan IP. Oke, kita balik lagi. Kalau misalkan kita akses di sini di port 80 aja gitu, sebenarnya kan dia bakal masuk ke Nginx ya. Nah, kita akan set dulu di Nginx itu untuk reverse proxy-nya. Jadi port 80 dan 443 kita akan bakal proxy pass ke ke si Nextcloud-nya. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk install dulu Let's Encrypt supaya kita dapat valid certificate. Kita akan coba sekarang. Seperti ini, kita sudo apt get install certboard. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita oke lagi. Oke, selanjutnya kita certboard main d, domainnya cloudstorage.aria.id. Kita cek. Oh, wait. Oh, kita harus install certboard Nginx. Oh wait, cert only. Oke, kita bisa spin up di webroot. Kita coba dulu yang pertama. Yang kedua ya. Oke, kita coba. Kalau nggak bisa yang kedua, kita pakai yang cara pertama, yang spin up. No. Wait, kita cek var www html. Oke, sertifikat udah kita dapat ya di sini. Jadi lokasinya ada di etc Let's Encrypt live cloud storage bla 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 bla. Key-nya ada di sini. Jadi sekarang kita hanya perlu untuk setup di Nginx. Kita balik, oke, priv key dan juga oke. Kita setup lagi Nginx-nya. Site is enable default. Jadi di bagian SSL di sini kita akan ganti dengan path dari Let's Encrypt. Oke. Oke, lalu kita restart Nginx-nya. Dan lalu kita akan coba akses lagi untuk web kita dari browser. Kita cek load lagi seperti ini dan kita akses. Oke, kita cek apakah HTTPS-nya sudah bisa. Oh oke, sorry, karena IP cloudstorage.aria.id. Kita cek masalahnya apa. Oh oke, udah bisa ya. Jadi ketika kita mengakses cloudstorage.aria.id, dia sudah HTTPS enable.
Oke, dan dia valid, jadi nggak perlu kita add to exception. Nah, sekarang PR-nya adalah kita harus menambahkan reverse proxy pass kalau misalkan aksesnya ke port 40443 itu diarahkan ke si apa namanya Nextcloud ya. Kita akan coba, kita balik ke konsol lagi. Kita balik ke konsol dan kita akan arahkan ke Nextcloud. Sites enable. Kita balik lagi ke sini, root path-nya akan kita ganti di sini. Nggak pakai seperti ini. Kita akan pakai bagian sininya aja. Di location slash. Jadi kita akan ganti ke port 8080 karena Nextcloud-nya di set di sini. Jangan lupa untuk set client max body size ya. Jadi di sini maksimumnya hanya di set untuk 1 GB. Kita bisa set juga ke katakanlah 4 GB. Jadi maksimum size yang diupload ya segitu aja. Kalau enggak nanti kita dapat response code bahwa request-nya terlalu besar. Jadi kita harus adjust lagi. Oke, seperti ini. Kita cek yang lain aman. Kita coba restart Nginx nya lagi. Oke, dan lalu kita coba akses lagi dari browser. Apakah sudah bisa? Oke. Nah, kita udah bisa lihat perbedaannya ya, bahwa ketika kita akses cloudstorage.area.id, oke, di sini tadi kan awalnya hanya halaman Nginx. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa di sini itu halamannya sudah halaman dari Nextcloud. Nah, tapi memang perlu konfigurasi tambahan yaitu di config.php. Nah, kita akan cek di konsol lagi untuk si config-nya. Kita cek di config dari sini. Oke, kita cek lagi di Nextcloud mountingnya tadi. Nextcloud NC Compose. Volumenya Nextcloud di sini dan var HTML. Nah, kita akan coba untuk handle yang di sini. Oke, sebentar. Oke, kita aman. Kita masuk lagi. Jadi var lib docker. Oke, kita cek di volume. Kita cek lagi Nextcloud NC Compose Nextcloud. Oke, di sini dan kita cek data. Apakah ada di data? Oke, kita lihat di situ ada config. Oke, kita cek lagi ke webnya. Di webnya dia bilang config/config.php. Kita masuk ke config, lalu kita cek config.php, nano config.php, lalu di bagian trusted domain. Oke. Di sini ada array, jadi kita harus tambahkan 1. Kita tambahkan 80 atau juga cloud storage 443. Kita coba lagi untuk akses dari browser.
Oke, masih belum bisa. Oke, oh kita cek lagi ya di konfigurasinya. Nano config, kita cek. Oh. Kita cek di sampel. Oh oke. Oh, ntar ada yang beda. Formatnya beda. Kita cek. Trusted domain dia langsung array kayak gini. Oke. Kita coba juga. Kita juga coba tanpa gini lagi. Oke, good. Hup, sekarang udah bisa. Jadi memang ya harus kita sesuaikan ya config dari si Nextcloud-nya. Jadi setelah add the trusted domain-nya, karena tadi di sini itu kita udah bisa akses ke halaman Nextcloud-nya. Oke, sekarang kita cek di sini admin. Kita coba login dan masuk ke dashboard. Nah, tapi di sini masih ada isu ya. Jadi ketika kita masuk ke sini, ternyata kita di redirect ke port 80, bukan ke port 443. Jadi nanti kita harus handle supaya kita bisa melakukan auto redirection. Oke, kita cek lagi file yang tadi udah kita upload. Masih ada ya personal di sini. Nah, sekarang kita bakal masuk lagi ke konsol untuk ngehandle redirection di Nginx. Kita masuk ke konsol lagi dan kita exit. Kita masuk ke Nextcloud, ke Nginx untuk konfigurasi Nextcloud. Nano etc Nginx sites enable seperti default seperti ini. Kita cek dulu di kita masuk lagi ke konfigurasi untuk Nginx-nya. Nah, sekarang kita harus pisah bahwa nggak bisa masuk di section server yang sama. Jadi kita akan ganti nanti untuk port 80-nya seperti ini. Jadi di sini servernya apapun dia bakal diarahkan ke HTTPS versionnya. Oke. Kita restart dulu seperti ini dan kita coba untuk reload lagi. Nah, sekarang kelihatannya bedanya. Di sini dia gambarnya ada gembok, artinya HTTPS enable dan kita udah masuknya via HTTPS, bukan lagi HTTP. Jadi lebih cepat. Kita coba sekali lagi, logout dan login, logout, dan kita login. Logging in, kita tunggu beberapa saat. Clear. Kita cek. Masih login, kita cek di lognya dulu. Apakah ada issue? Seeking issue, no, bukan itu. Harusnya bukan issue juga. Kita balik lagi. Masih di sini, kita coba untuk troubleshooting sedikit.
Oke. Masuk. Dan selesai. Artinya kita udah bisa masuk ke Nextcloud dan kita sudah mengkonfigurasi Nextcloud dari awal hingga akhir. Dalam artian kita udah punya VPS, kita udah punya domain, dan juga kita udah bisa install Nextcloud dengan database MySQL, lalu kita set up reverse proxy dengan Nginx, dan juga kita set up valid SSL certificate dengan Let's Encrypt. Kita juga udah bisa melakukan upload dan download file langsung dari Nextcloud. Nah, ini adalah video pembuka dari series membangun cloud storage dengan Bisnet.io. Nantikan video-video selanjutnya tentu dengan tema yang masih terkait dengan membangun cloud storage dan juga yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga teman-teman kita di luar sana. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang topik ini, silakan tuliskan di komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai bertemu.